البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ar-Ra'iyah yang berisikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zuhquri Asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-42 setelah menyebutkan tentang Al-Qadariyah. Itu kelompok yang tidak beriman dengan takdir atau yang ekstrim terhadap apa? Takdir. Jadi mereka itu terbagi menjadi dua. Kita lihat yang disampaikan di sini. Setelah beliau menyebutkan pada pertemuan yang telah lalu, ya, membagi menjadi tiga masalah apa? Masalah takdir ini itu mengenai manusia dalam masalah takdir ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Nufatul Qadar, yaitu kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Yang sampai-sampai mereka digelari oleh Rasulullah SAW sebagai majusinya umat ini. Karena meyakini hamba itu berbuat, hamba itulah yang menciptakan perbuatannya. Jadi tanpa kehendak Allah Ta'ala, meniadakan kehendak, keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus bagaimana hamba berbuat? Murni hamba itu yang berbuat. Hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Nah, mirip dengan orang majusi. Orang majusi meyakini di dalam alam semesta ini ada dua pencipta. Berarti ada pencipta selain Allah Ta'ala gitu loh. Nah, berarti kalau Qadariyah ini mengatakan masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri, berarti meyakini ada pencipta yang lain selain Allah Ta'ala. Ada kemiripan atau tidak? Ada kemiripan. Digelari dengan Al-Qadariyah. Makanya Rasulullah SAW apa yang beliau ucapkan? Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit gak usah dijenguk mereka. Wa in matu fala tashhadum. Jika mereka mati maka tidak perlu dihantarkan jenazah mereka. Maksudnya tidak perlu kita takziah untuk mereka. Maksudnya apa? Ultimatum yang sangat keras buat mereka ini. Kita lihat berikutnya. Wa haula yang qasimuna ila qismain. Qadariyah ini yang Qadariyah yang ini terbagi menjadi dua. Pertama al-qismul awal, pembagian pertama nufadul ilm. Qadariyah yang meniadakan ilmunya Allah Ta'ala. Ini yang parah. Ini dikafirkan para ulama. Tapi yang ini kata para ulama sudah habis sekarang. Pemikiran seperti ini sudah habis. Kita lihat dulu biar tambah jelas. Yang pertama adalah nufatul ilmi, yaitu kelompok yang meniadakan ilmunya Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadian yang terjadi kecuali setelah terjadi. Jadi ilmunya ditiadakan. Kecuali setelah terjadi baru Allah Ta'ala tahu. Ini kan berarti kan menuduh kurangnya ilmunya Allah Ta'ala. Nah, padahal Allah Ta'ala mengetahui perkara yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi pun kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Sudah kita lewati kemarin ya. Naam. Wa humul ladzina za'amu anna Allah la ya'lamal umura illa ba'da hudusiha. Allahul musta'an. Mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan, beranggapan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui perkara-perkara kecuali setelah terjadinya. Ba'da hudusiha, setelah terjadinya. Waqad kaffarahum Ibnu Umar, dan sungguh Ibnu Umar telah mengkafirkan mereka. Faqal fa idza laqita ulaik, karena waktu itu ada dua orang dari Basrah datang umrah atau haji, kemudian bertemu dengan Ibnu Umar, mengkisahkan apa yang terjadi di Basrah yang dipelopori siapa kemarin? Ma'bad al-Juhani. Kemudian dua orang tersebut berjanjian ingin bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bertepatan dengan itu bertemulah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Ibnu Umar berpesan, idza laqita ulaik ini, apabila kamu jumpa mereka fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka pun berlepas diri dariku. Maksudnya aku bukan golongan mereka dan mereka pun juga bukan golonganku. Kafir. Naam. Walladzi yahlif bihi Abdullah ibnu Umar, dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, demi Allah maksudnya, lau anna li ahadihim misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabalallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ma qabalallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Artinya demi Allah, kalau seandainya salah satu di antara mereka memiliki seperti gunung Uhud emas,
kemudian dia menginfakkannya, niscaya Allah Ta'ala tidak akan menerimanya sampai dia mau beriman dengan takdir. Bayangkan itu. Bukan barang kecil, besar. Sebesar gunung Uhud emas diinfakkan, itu Allah Ta'ala nggak menerimanya sampai dia mau beriman dengan takdir. Karena beriman dengan takdir merupakan rukun iman gitu loh. Nah, kalau orang tidak beriman dengan takdir, otomatis kafir. Mafhum? Seperti itu, na'am. Wa humul ladzina yas'amun anal amra unuf. Nah, ini. Mereka-mereka adalah kelompok yang yas'amun, yang beranggapan, berkeyakinan bahwasanya perkara itu unuf. Maksudnya apa? Maksudnya perkara itu Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadiannya kecuali setelah terjadi. Sudah paham itu makna daripada unuf seperti itu. Naam. Wa qad dzakara al-ulama'u anna hadhihi ta'ifata indasarat wallahu a'lam. Dan sungguh para ulama telah menyebutkan bahwasanya kelompok ini indasarat, sudah habis. Indasarat itu intahat, sudah habis. Wallahu a'lam. Paham ya, kelompok yang ini sudah enggak ada lagi. Yang ada hanya Qadariyah yang di bawahnya, bukan yang nufat. Yang nufatul ilm enggak ada lagi sudah. Naam. Qala Umar bin Abdul Aziz wa khairuh, berkata Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya, nadiruhum bil ilm. Ajaklah mereka diskusi dengan ilmu. Mau enggak meyakini Allah Ta'ala itu mengilmui? Fa in aqarru bihi khosamu. Ya kan? Naam, khosimu. Apabila mereka mengakui hal tersebut, naam, niscaya mereka apa? Akan memusuhi nanti. Wa in akaru kafaru. Ya kan? Nah, kalau seandainya mereka itu mengingkari, niscaya apa? Mereka pun kafir. Mengingkari ilmu Allah Ta'ala ini, yang masalah Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu itu setelah terjadinya. Jadi sebelum terjadinya Allah Ta'ala nggak tahu. Nah, itu ini maksudnya Umar bin Abdul Aziz berkata tentang mereka. Kelompok yang nufat ini, debatlah mereka, diskusi dengan mereka dengan ilmu. Kalau mereka mau mengakui, pasti mereka akan musuhi. Karena mereka nggak mau. Paham ya? Dan jika mereka mengingkari, mereka kafir mereka. Paham ya? Nah, kalau mereka mengakui, bahwasanya Allah Ta'ala itu masih mengilmui, itu nggak bisa dikafirkan. Tapi yang kedua ini, kalau mengingkari hal tersebut, maka apa? Maka terjatuh dalam kekufuran. Taqullahu, kamu katakan padanya Allah ya'lam aw la ya'lam. Katakan kepadanya Allah Ta'ala tahu atau enggak tahu. Fa in qala ya'lam, kalau seandainya dia itu mengatakan ya'lam tahu, nam khusim, maksudnya apa? Maksudnya dimusuhi. Kenapa? Karena kalau seandainya tahu, ngapain meyakini dengan keyakinan tersebut itu loh. Nah, kenapa kok mengetahui setelah terjadi gitu loh? Kok sebelum terjadi enggak mengetahui? Itu keyakinannya seperti itu. Walazimu isbatul qadar, berarti mengharuskan dia apa? Menetapkan takdir. Wa in qala la ya'lam, kalau dia mengatakan tidak tahu, Allah Ta'ala tidak tahu, kafar, maka dia kafir. Bisa dipahami ya? Jadi, seandainya kamu mengatakan Allah Ta'ala tahu, tapi kenapa meyakini keyakinan tersebut? Taunya kenapa kok mengatakan Allah Ta'ala tahu tapi setelah terjadi gitu loh. Bisa dipahami ya? Kalau mengatakan Allah Ta'ala enggak tahu, nah berarti kan meniadakan. Nah, sepertinya kafir. Kita lihat sini. Wa in qala la ya'lam kafar li'annahu kadzibun biqaulillah azza wa jalla, karena apa? Karena seperti itu bentuk kedustaan, atau li'annahu kadzdzaba biqaulillah azza wa jalla, karena dia mendustakan terhadap perkataan Allah Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci perkara ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Wa qulna azza wa jal, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah zat yang mengetahui segala sesuatu. Ila ghairdalik minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat yang ada, wal ahadits, dan juga hadis-hadis yang sudah kita lewati. Kesimpulannya, yang meniadakan ilmu ini kata para ulama sudah indasarat, intah, habis. Paham ya? Kalau seandainya dijumpai seperti itu, masih ada pemikiran qadariyah atau masalah ini masih menentang, di debat aja. Di debat malah ditanya, bagaimana Allah Ta'ala tahu nggak kejadian yang terjadi alam semesta ini? Nah, tahu. Kalau tahu, ngapain disebutkan tahu ini setelah terjadi gitu loh? Mending katakan tahu sebelum terjadi, yang akan terjadi, dan kalaupun seandainya sesuatu yang tidak terjadi kemudian terjadi, tahu. Itulah Ahlus Sunnah. Kalau dia mengatakan tidak tahu, bahkan Allah Ta'ala tahu ini setelah terjadi, ya kafir. Seperti itu. Kita lihat sini. Wasani yang kedua, nufatul khalqi, ya. Wah, yang kedua ini yang dibahas, yaitu kelompok Qadariyah yang meniadakan ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu menciptakan perbuatan hamba. Itu yang benar ya. Kata mereka tidak. Hamba itulah yang menciptakan perbuatan sendiri.
Padahal terbantah dengan ayat yang pendek, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya kan kita lihat ayatnya nanti. Alladzina yaz'umun anna af'alal ibadi ghairu makhluqatin lillahi ta'ala. Yang mereka beranggapan berpendapat bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu bukan makhluk Allah. Lalu bagaimana? Kalau bukan makhluk Allah, hamba itu yang menciptakannya. Ini yang digelari majus umat ini. Paham ya? Naam. Ma'anna Allah Ta'ala yaqul, bersamaan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Berarti kita ini ciptaan Allah, perbuatan kita juga ciptaan Allah Ta'ala. Ini terbantahkan oleh ayat pendek ini. Allahu khaliqu kulli syai', dan Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu. Wa fil hadis Allahu khaliqu kulli sani'in wa san'atih. Dalam hadis sebutkan maksudnya Allah Ta'ala yang menciptakan segala yang berbuat dan perbuatannya. Sani' yang berbuat, san'at perbuatannya. Wa fi khalqi af'alil ibad an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan di dalam kitab Khalqi Af'alil Ibad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa haula'i tullal mu'tazilah wa man ilaihim. Mereka ini adalah mu'tazilah yang sesat dan orang-orang yang bersama mereka, yang cenderung condong bersama mereka. Syahidnya barakallahu fiik, kelompok yang kedua ini masih ada. Paham ya? Nah, jadi masih meyakini bahwasanya hamba berbuat ya perbuatan hamba itu sendiri tanpa kehendak Allah Ta'ala. Kalau Jabriyah lain. Kalau Jabriyah mengatakan perbuatan hamba itu murni paksaan dari Allah Ta'ala. Jadi hamba nggak punya kehendak, nggak punya keinginan, nggak punya pilihan. Nah, terus bagaimana hamba berbuat? Dipaksa. Itu Jabriyah. Kalau Qadariyah sebaliknya, hamba berbuat itu murni hamba sendiri yang berbuat tanpa kehendak Allah Ta'ala. Wah, ini parah juga dua-duanya. Wa syubhatuhum, syubhat mereka, tanzihullah Ta'ala. Syubhat mereka adalah mensucikan Allah Ta'ala. Za'amu, dengan dugaan sangkaan mereka. Apa itu? Summahum aidan yastadilluna bimisli hadisi Ali radhiyallahu anhu 'inda Muslim. Kemudian mereka juga berdalilkan dengan semisal hadis Ali radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, wa fihi wasyarru laisa ilaik. Ini. Dan kejelekan itu bukan kembali kepadamu. Nah, kata mereka, bukan kembali kepadamu, murni perbuatan hamba. Hamba yang menciptakan itu loh. Kita katakan, memang perbuatan kejelekan itu hamba berbuat memang. Cuman semua yang diperbuat hamba itu tidak terlepas dari kehendak Allah Ta'ala itu loh. Faham ya? Nah, kalau kejelekan memang kita nggak dinisbahkan oleh Allah Ta'ala. Dinisbahkan kepada hamba yang berbuat itu. Karena untuk Allah Ta'ala semuanya baik. Ya kan? Di balik takdir yang jelek bagi Allah Ta'ala baik. Ada hikmahnya itu maksudnya. Paham ya? Jelek itu dinisbahkan kepada siapa kemarin? Hamba. Seperti itu. Kita lihat sini. Waqad ajaba anhul ulama, dan sungguh para ulama telah menjawabnya. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma qawluhu wasyarru laisa ilaik. Adapun perkataan beliau bahwasanya kejelekan itu bukan kembali kepadamu, wa mimma yajibu ta'wilu, maka termasuk perkara yang wajib kita mentakwilnya. Takwil maksudnya adalah memaknakan yang tepat, karena takwil yang haram namanya tahrif, takwil yang benar namanya tafsir. Ta'wil itu jangan dikatakan haram secara total, tapi dirinci. Ta'wil yang antum maksudnya apa? Kalau ta'wil yang maknanya tahrif, haram. Mengubah makna dari dhahir lafadznya tanpa dalil. Itu namanya tahrif. Mengubah makna dari dhahir lafadznya tanpa dalil. Contohnya, Allah Ta'ala punya tangan. Tangan itu bukan tangan, rahmat. Dalilnya nggak ada kan? Itu namanya tahrif, haram. Tapi kalau mengubah makna dari dhahir lafadznya dengan dalil, itu namanya tafsir. Contohnya, dalam ayat sebutkan aulamastumun nisa, atau ketika kalian bersentuhan dengan wanita. Yang batalkan wudu itu bersentuhan atau berhubungan badan? Berhubungan badan. Kalau lamastum, lamas sayulamisu dalam kamus bersentuhan. Nah, kita maknakan nggak mungkin kita maknakan per kata itu. Nggak mungkin kita maknakan sesuai dengan apa dhahir lafadznya. Kita maknakan sesuai dengan dalil yang lain, dengan tafsirannya. Maknanya adalah jama'atun berhubungan badan. Jadi pahami? Sehingga dengan itu kita jelas, kalau orang bersentuhan nggak batal wudunya. Nah, inilah kelirunya orang awam kebanyakan mereka. Ngambil dohirnya tapi nggak mau lihat tafsirannya. Memang dohirnya gitu, lamastumun nisa, bersentuhan dengan wanita gitu loh. Oh, berarti sentuhan batal. Orang awam itu kan biasanya. Bersentuhan sentuhan batal. Nah, ternyata lamastum jelas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi dalam tafsirannya itu bahwasanya lamastum ay jama'atun berhubungan badan. Nah, itu kan mengubah makna dari dohir lafadznya kan, tapi dengan dalil, namanya tafsir. Mafhum? Jadi yang diharamkan itu yang takwil maknanya tahrif. Seperti itu. Kita lihat sini. Ini termasuk yang memerlukan takwil. Wal masih tafsir. Li anna madhhab ahli al-haqqi anna kullal muhdatsati nam
fi'lullah ta'ala wa khalqih sawa'un khairaha wa syarraha wa hina idzin yajibu ta'wiluhu. Dikarenakan madhab ahlul haq bahwa segala yang terjadi ini, muhdatsat, segala yang terjadi ini, perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya, baik yang baik maupun yang jelek, semuanya itu ciptaan Allah taala dan perbuatannya. Paham ya? Cuman keinginan siapa itu loh. Karena hamba dikasih keinginan, dikasih pilihan itu loh. Sekarang Allah taala menciptakan adanya hidayah dan kesesatan, ya kan? Nah, hamba berbuat sudah dikasih jalannya. Ini jalan ke hidayah seperti ini. Jalan kesesatan seperti ini. Kok dia malah milih kesesatan? Itu barakallahu fi keinginan hamba itu. Cuma semua tidak terlepas dari takdir Allah taala sebagai ujian. Apakah hamba tersebut justru milih yang terbaik atau terjelek? Milih yang baik atau yang jelek gitu loh. Bisa dipahami ya? Jadi hamba misalkan dinasihati kok malah ternyata milih jalan yang sesat, itu pilihan dia gitu loh. Sehingga nanti kalau dia dapat hukuman itu keadilan namanya. Karena dia berbuat keinginan dia. Seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum wa fihi khamsatu aqwal. Dalam masalahnya ada 5 pendapat. Nah, ahaduha salah satunya ma'nahu la yataqarrab bihi ilaik. Maksudnya adalah wasyarru laisa ilaik, itu maksudnya adalah kejelekan itu tidak akan mendekat kepadamu. Tidak akan dijadikan apa? Taqarrub, bentuk pendekatan diri kepadamu. Qaulul Khalil Ibn Ahmad, yang mengatakan seperti ini Khalil Ibn Ahmad. Makna yang pertama, la yataqarrab bihi ilaik, tidak jadikan bahan untuk mendekatkan diri kepadamu kejelekan itu. Faham? Misalkan maksiat, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan maksiat, kan enggak mungkin. Seperti itu. Wa Nadhr bin Shumail wa Ishaq bin Rahawai wa Yahya bin Ma'in wa Abu Bakar bin Khuzaimah wal Azhari wa khairuhum. Ini pendapat yang pertama adalah apa? La yataqarrabu bihi ilaik, bahwasanya kejelekan itu tidak jadikan bahan untuk mendekatkan diri kepadamu. Yang kedua, tsani hakahu Syekh Abu Hamid 'anil Muzani wa qalahu ghairuhu aidha, makna yang kedua dinukilkan dari Abu Hamid 'anil Muzani dan juga yang lainnya berkata, maknanya la yudhafu ilaik ala infiradihi, bahwasanya kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu dengan sendirian. Kejelekan murni hanya kepadamu, itu enggak mungkin. Kejelekan memang ciptaan Allah Ta'ala, tapi yang melakukan siapa? Hamba. Bisa dipahami? Sekarang misalkan hamba mencuri, itu jelek atau tidak? Nah, kejelekan ciptaan Allah Ta'ala memang, cuman yang melakukan pencurian siapa? Hamba. Mencuri keinginan dia kan? Nah, seperti itu maksudnya. Enggak bisa dinisbahkan Allah Ta'ala pencurian tersebut. Cuman takdirnya Allah Ta'ala menakdirkan memang. Seperti itu. Kita lihat sini. La yuqal ya khaliqal qiradah wal khanazir. Wa ya rabbus syar, enggak boleh. Wa ya rabbus syar, ya khaliqal qiradah wal khanazir. Enggak boleh kita katakan wahai pencipta babi dan juga kera. Wahai Rabb yang memiliki kejelekan. Kalau kita ngomong jangan ngomong kayak gitu. Memang babi, kera itu ciptaan Allah memang, tapi enggak pantas ngomong kayak gitu. Jadi pahami ya? Kurang sopan itu istilahnya. Nah, seorang beradab. Kemudian wahai Rabb yang menciptakan kejelekan, itu juga enggak perlu. Karena apa? Karena kurang sopan. Kita ya nyebutkan yang baik-baik untuk Allah Ta'ala, ya kan? Cuman kita yakin kejelekan itu ciptaan Allah Ta'ala. Min syarri ma khalaq, berlindung dari kejelekan yang Allah Ta'ala ciptakan. Kita lihat sini, wa nahwi hadza wa in kana khaliqu kulli syai'in, walaupun Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, wa rabba kulli syai'in, dan rabb segala sesuatu, wa hina idzan yadkhulu syarr fil umum, maka pada waktu itu pula masuklah syarr, kejelekan ini di dalam keumuman tersebut. Paham ya? Ini pendapat yang kedua, bahwasanya tidak disandarkan kepada Allah Ta'ala dengan sendirinya, dengan sendirian. Paham ya? Nah, enggak bisa. Mafhum? Itu pun kita katakan memang Allah Ta'ala menciptakannya, tapi siapa yang melakukannya? Hamba. Wasalis, yang ketiga, ma'nahu wasyarr la yus'ad ilaik. Makna yang ketiga, maksudnya kejelekan tidak akan apa? Tidak akan diangkat naik sampai kepadamu. Paham ya? Nah, tidak akan naik terangkat sampai kepadamu. Innama yas'adul kalimut thayyib wal amal saleh. Akan tapi yang terangkat itu adalah ucapan yang baik dan amalan yang saleh. Paham ya? Adapun kejelekan tidak akan terangkat sampai kepada Allah Ta'ala. Ini makna yang ketiga. Warabi, yang keempat, ma'nahu wasyarrul laisa syarran binisbati ilaik. Yang ketiga ini
Makna kejelekan itu bukan kejelekan kalau dinisbahkan kepadamu. Ya kan, ini yang kita pahami kan? Sekarang barakallahu fiik, orang ditakdirkan dalam keadaan lumpuh. Lumpuh kan jelek. Itu tapi dinisbahkan Allah Ta'ala baik atau jelek? Maksudnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala yang namanya orang ditakdirkan lumpuh itu baik enggak bagi Allah Ta'ala? Baik, karena ada hikmahnya. Tapi bagi hamba itu negatif dan jelek. Seperti itu maksudnya. Lihat ini. Wasyarr laisa syarran binisbati ilaik. Maknanya kejelekan itu bukan kejelekan kalau dinisbahkan kepadamu. Fa innaka khalaqtahu bihikmatin balighah, sahih. Karena sesungguhnya engkau menciptakannya dengan hikmah yang sangat puncak dan juga rapi. Wa innama huwa syarrun binisbati ilal makhluqin. Ini yang bagus. Bahwasanya itu adalah kejelekan dinisbahkan kepada makhluk. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, wallah alam, kalau anak pribadi lebih cenderung yang keempat ini. Nah, yang keempat ini bagus sekali nih. Jadi kejelekan itu bukan kejelekan kalau dinisbahkan kepada engkau ya Allah. Karena di balik kejelekan itu ada hikmah gitu loh. Dan ini kita nilai kejelekan kalau disebabkan kepada makhluk yang menerima takdir jelek tadi. Kalian lebih cocok ini ya, kelihatan yang 4 ini. Insyaallah aman yang keempat ini. Nah. Kemudian barakallahu fikum, kelompok yang berikutnya wal qismus tsani al-qadariyatul jabriyah. Jabriyah qadariyah juga. Karena masalah takdir yang dibahas ya. Nah, tapi kalau biasanya orang dipisahkan qadariyah sendiri, jabriyah sendiri untuk memahamkan. Alladzina yas'amun, yang mereka menyangka dan juga mengira serta meyakini anal insana majburun, bahwasanya orang itu dipaksa. Al-insan majburun, bahwasanya orang itu dipaksa. Wa laysa lahu ikhtiyarun wala fi'lun wala istata'atun wala iradatun, Allahul musta'an. Hamba itu, seseorang itu tidak punya ikhtiar, enggak punya pilihan. Wala fi'lun, enggak punya perbuatan, wala istata'atun, enggak punya kemampuan, wala iradatun, tidak ada keinginan juga. Ini parah ini. Bagaimana hamba berbuat nggak punya keinginan, nggak punya pilihan, nggak punya kehendak, nggak punya kemampuan? Kalau ini semuanya nggak punya, nggak akan terwujudkan perbuatan. Karena perbuatan itu akan terwujudkan kalau terpenuhi 2 syarat yang inti. Ada keinginan dan ada kemampuan. Dah itu. Kalau orang cuma pengen saja tapi nggak mampu, terwujudkan nggak? Nggak terwujudkan. Atau orang mampu tapi nggak pengen, terwujudkan nggak? Nggak terwujudkan juga. Makanya orang akan melakukan suatu perbuatan itu terwujudkan perbuatannya kalau mampu dan pengen. Bisa dipahami ya? Di depan kita ada satu mangkok bakso. Kalau cuma masalah makan mampu, cuma nggak pengen gitu loh. Termakan nggak kira-kira? Nggak termakan gitu loh. Itu contohnya seperti itu. Atau misalkan barakallahu fi, keinginan untuk mengangkat batu itu ada, tapi batu besar. Kita nggak punya kemampuan. Terangkat nggak kira-kira? Nggak terangkat itu loh. Seperti itu. Maksudnya perbuatan itu paling minimalnya 2 syarat inti harus ada. Ya, mampu dan keinginan. Nah, ini kata mereka, kata orang Jabriyah ini, hamba itu, manusia itu enggak punya pilihan, enggak punya perbuatan, enggak punya kemampuan, enggak punya keinginan. Allahu musta'an. Wa huwa karisha fi mahabir rih. Yang mana manusia misalkan bagian risha. Risha itu adalah bulu. Bulu yang diterpa oleh angin. Ada bulu kan, terpa oleh angin, kemana aja angin pergi dia ikut gitu loh. Paksa maksudnya. Ini permisalan mereka seperti itu. Jadi mereka mempermisalkan manusia itu bagaikan apa? Bulu yang diterpa oleh angin. Kemudian barakallahu fiik berikutnya, atau kal mayyit baina yadayil ghasil, atau seperti mayit udah mati yang ada di depan apa? Orang yang mandikan. Diam atau enggak mayitnya? Diam, di apapun diam aja. Nah, itu kata mereka manusia kayak gitu katanya. Allahul musta'an. Wa hadza qaulu qadariyah al-jabriyah, ini pendapat al-qadariyah jabriyah, ittiba'ul Jahm Safwan. Allah, atba'ul Jahm Safwan. Pengikutnya Atba'ul Jahm Safwan, pengikutnya Jahm Safwan Jahmiyah. Ya kan, Al-Jahm Safwan ini kan yang menyebarkan pemikiran Jahmiyah. Ngambil ilmunya dari gurunya namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ngambil ilmu dari gurunya namanya Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an ini ngambil ilmu dari gurunya namanya Talut ibn Ukhti Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Ujung-ujungnya orang Yahudi. Namanya ujung-ujung dari orang Yahudi. Naam. Kita lihat haitsu za'amu annal qadar huwa mahabbatullah, Allahul musta'an. Yang mereka beranggapan bahwasanya takdir itu adalah kecintaan Allah Ta'ala. Wa ma min syai'in fi hadzal kaun illa wa yuhibbuhullah. Kata mereka, lihat ini. Dan tidak ada sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini, kaun alam semesta, illa melainkan wa yuhibbuhullah, melainkan Allah Ta'ala mencintainya. Fan natijatu indahum, Allahu musta'an. Maka hasilnya dari pendapat tersebut di sisi mereka az-zina, perzinaan, yuhibbuhullah, Allah Ta'ala mencintainya. Karena apa? Karena pendapatnya keliru. Dengan pendapatnya keliru akhirnya membangun pemikiran yang keliru juga itu. Karena mengatakan semua yang ada di alam semesta ini Allah Ta'ala menciptakannya dan mencintainya. Menurut mereka akhirnya fan natijah, maka hasilnya indahum, menurut mereka az-zina yuhibbullah, Allah Ta'ala mencintai perzinaan.
Zina itu Allah Ta'ala mencintainya. Wal kufru yuhibbullah, dan kekufuran Allah Ta'ala juga mencintainya. Wal asnam yuhibbullah, dan berhala-berhala, patung-patung Allah Ta'ala juga mencintainya. Wa iblis, bahkan iblis yuhibbullah, Allah Ta'ala mencintainya. Wa kullu syai'in indahum yuhibbullah, maka segala sesuatu menurut mereka Allah Ta'ala mencintainya. Fa indahum at-ta'i wal 'asi sawa. Ini parahnya. Maka di sisi mereka itu orang yang berbuat ketaatan dan pelaku maksiat itu sama. Wa yasirul insan indahum mamduhan Abdullah abadallah am abadas sanaman. Lihat ini. Maka seseorang itu di sisi mereka mamduhan, dipuji semuanya. Baik yang nyembah Allah juga terpuji, yang nyembah berhala pun juga dipuji. Faham? Hatta qala ba'dhum, sampai-sampai sebagian mereka mengatakan asbahtu munfa'ilan lima yantabuni minhu fa fi'li kulluhu ta'atu. Allahu musta'an. Lihat ini. Aku menjadilah orang yang senantiasa berbuat apa yang disukai. Karena apa? Perbuatanku ini semuanya adalah ketaatan. Jadi perbuatan dia semuanya ketaatan, perbuatan maksiat ketaatan semua. Mencuri juga ketaatan. Mahum? Menurut mereka seperti itu. Waqtalafal jabriyah fi ta'dzibillah azza wa jalla lil kafirin wal mujrimin. Nah, bedanya ini yang namanya Qadariyah tadi itu ikhtalafat, berbeda dengan Jabriyah dalam masalah apa? Allah Ta'ala mengadab bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat apa? Dosa. Masalah itu aja. Kita lihat perbedaannya. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan yu'adzibuhum, Allah Ta'ala mengadab mereka li'annahu arada lahumul adzab, karena Allah Ta'ala menginginkan untuk mereka adab. Ini parah. Sudah kita lihat kemarin kan, Allah Ta'ala itu ketika memiliki sifat apa? Na'am barakallahu fiik. Nah, muqabalah intiqam, itu menghukum. Karena mereka orang-orang yang layak dihukum itu loh. Kata mereka, itu sebenarnya bukan menghukum, tapi ingin menghukum. Jadi kalau lafaz misalkan Allah Ta'ala itu murka, itu sebenarnya misal ghadab, sifat ghadab, itu bukan apa? Bukan marah, tapi ingin apa? Ingin marah gitu loh. Ingin menghukum. Jadi sifat marah itu kata mereka bukan marah, tapi ingin menghukum. Itu keliru. Marah ya marah, hukum ada sendiri gitu loh. Nah, kita lihat sini. Wa hum la yastahiquna al-'adzab. Nah, kata mereka, orang kafir itu enggak berhak diadab. Mu'taqidina li hadzal qaul al-batil. Mereka berkeyakinan dengan apa? Terhadap ucapan atau pendapat yang batil ini. Keyakinannya. Apa keyakinan ini? Bahwasanya Allah Ta'ala ketika menyampaikan mengadab mereka itu sebenarnya enggak mengadab, cuma pengen ngadab. Dan mereka tidak berhak diadab, itu loh. Jadi pahami, orang kafir enggak berhak diadab kata mereka. Allahu musta'an. Kita lihat pantunnya itu, wa jazanil maula yu'adzibul wara min ghairi ma danbin wala jurmin jara. Allahul musta'an. Dan bisa jadi bagi Allah Ta'ala itu mengadab apa yang Allah Ta'ala inginkan, tanpa dosa, tanpa perbuatan apa? Perbuatan kejahatan yang dilakukan. Allahul musta'an. Ini berarti menuduh Allah Ta'ala itu bisa berbuat kezaliman itu loh. Kalau tanpa dosa enggak mungkin Allah Ta'ala hukum. Paham ya? Allah Ta'ala hukum karena dia ada dosanya, berhak dihukum itu loh. Kita lihat sini. Ma'an Allah Ta'ala yaqul, padahal Allah Ta'ala mengatakan wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak menzalimi hambanya. Lah kalau mengatakan Allah Ta'ala bisa jadi menghukum orang yang berdosa dan yang tidak berdosa. Ini berarti bohong. Ya kan? Orang tidak berdosa, tidak berbuat kejahatan kok dihukum, enggak mungkin. Paham ya? Nah, kata pantun ini seperti itu. Padahal Allah Ta'ala tidak menzalimi hambanya. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka bal hum musabuna ala ayyi hal. Ya Allah musta'an. Ini bahwasanya mereka itu dikasih pahala bagaimanapun keadaannya, kasih pahala. Bermaksiat kasih pahala, berzina pun dapat pahala juga, menurut sebagian mereka ini. Wa hadza min akbahal aqwal, termasuk pendapat yang paling jelek, haitsu yaz'amun, yaitu yang apa? Kenapa? Karena mereka mengira, menyangka annallaha yusibul kuffar ma'a ma akhbara anhum annahum finnar wa bi'sal qarar. Lihat ini. Pendapat mereka apa yang jelek ini, bahwasanya Allah Ta'ala itu memberi pahala kepada orang kafir, bersamaan Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya Allah Ta'ala itu apa? Memasukkan mereka ke dalam neraka sejelek-jelek tempat kembali. Ini parah ini. Jadi mereka meyakini Allah Ta'ala itu memberi pahala kepada orang kafir, padahal Allah Ta'ala mengatakan orang kafir di neraka gitu. Allah musta'an, kontradiksi. Fannufatu wal jabriyah ala tarfain naqidin. Maka kelompok Qadariyah yang nufat tadi dan juga Jabriyah itu berada di dua ujung yang bertentangan. Mereka tidak sejalan. Al-Jabriyah waqa'a minhumul ghulu fil isbat, ya kan? Kalau Jabriyah mereka terjatuh dalam ekstrim dalam masalah isbat, menetapkan takdir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hamba itu enggak punya kehendak sama sekali.
enggak punya pilihan sama sekali. Takdirnya Allah Ta'ala semuanya. Berarti ghulu kan? Mereka ghulu ekstrim dalam menetapkan apa? Menetapkan takdir ini. Semua takdir Allah. Hamba enggak berbuat, hamba dipaksa perbuatannya. Nah, wal qadariyah waqa'a minhumul ghulu fit tanzih. Sedangkan qadariyah itu apa? Terjatuh dalam perbuatan mereka ekstrim dalam masalah tanzih, mensucikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hamba berbuat murni, bukan kehendak Allah Ta'ala, itu kehendak hamba. Bisa dibedakan ya. Kalau qadariyah ghulu dalam masalah apa? Mensucikan, menghilangkan takdir. Allah Ta'ala itu tidak menakdirkan apapun bagi hambanya. Hamba berbuat kehendak dia sendiri, murni, tanpa kehendak Allah Ta'ala. Faham? Itu qadariyah. Kalau jabriyah mengatakan bahkan hamba berbuat itu bukan keinginan hamba, bukan kehendak hamba, murni kehendak Allah Ta'ala. Jadi ditiadakan. Kedua-duanya batil ini ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, wal qismus tsalits, pembagian ketiga, ahlus sunnah wa hum huda bainad dhalalatain. Masyaallah. Yang mana ahlus sunnah itu petunjuk di antara dua kesesatan, wa haqqun bainad batilain, dan kebenaran yang terletak di antara dua kebatilan. Allah Ta'ala memberikan apa? Ahlus sunnah ini pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Wa qad taqaddama bayanu madhhabihim, dan sungguh telah kita lewati penjelasan madhab mereka. Wa annahum yu'minu bil qadar khairihi wa syarrih, bahwasanya mereka ahlus sunnah mengimani takdir yang baik maupun yang buruk, huluhi wa murrih, dan yang manis maupun yang pahit, minallah, semuanya datang dari Allah Ta'ala. Mafhum? Ini pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya, kalau diglobalkan untuk masalah takdir ini ada tiga: Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jabriyah mereka ghulu dalam masalah apa? Masalah meniadakan takdir, menetapkan takdir bagi Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala yang berbuat. Hamba enggak punya pilihan, enggak punya kehendak, enggak punya keinginan. Paham ya? Tapi kalau Qadariyah mereka ghulu dalam meniadakan. Jadi Allah Ta'ala enggak punya kehendak sama sekali terhadap hambanya. Hamba berbuat, berkeinginan, nah itu semuanya murni hamba yang menciptakannya. Dua-duanya batil. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan hamba berbuat, punya keinginan, punya kemampuan, punya pilihan, tapi itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Rabb semesta alam telah menghendakinya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.